Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor NIDN 0930 126606. Eh, pada semester kali ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2, eh, dan untuk mempersiapkan kuliah tersebut saya telah menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah tersebut. Saya lihat bahwa mata kuliah ini diikuti oleh kurang lebih 35 mahasiswa semester 2 angkatan tahun 2022. Baik, secara umum tujuan pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mata kuliah ini eh, memberikan pemahaman kepada atau bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu mengerjakan akuntansi di perusahaan dagang. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengerjakan problematika akuntansi di perusahaan pabrik atau manufaktur. Nah, selain itu dalam pembahasan pada mata kuliah akuntansi 2 ini juga lebih atau menekankan pada substantif akun-akun tertentu yang terkait dengan perusahaan dagang dan perusahaan industri, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan atau memahami lebih jauh tentang pengendalian internal terhadap kas, juga pemahaman tentang rekonsiliasi bank, ya, kemudian tentang akuntansi piutang. Oleh karena di perusahaan dagang itu memang kaitannya dengan piutang, juga ada pemahaman yang memadai tentang persediaan, ya, dan aset tetap. Nah, itu yang menjadi pokok-pokok bahasan penting dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, untuk pembelajaran yang dilakukan dalam 16 kali pertemuan, maka selain 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka pembahasan pada mata kuliah ini dibagi, yaitu untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan pertemuan kelima, itu fokus kepada pembelajaran atau pemberian pemahaman atau belajar tentang bagaimana memahami tentang perusahaan dagang, ya, termasuk di dalamnya adalah siklus accounting di perusahaan dagang, ya, yaitu meliputi tentang kegiatan umum perusahaan dagang itu seperti apa perbedaannya dengan perusahaan jasa, kemudian tentu proses akuntansi di perusahaan dagang, jurnal-jurnal yang umum pada perusahaan dagang, apa perbedaannya dengan perusahaan jasa, jurnal-jurnal seperti apa, kemudian itu dibahas sampai dengan pertemuan minggu kelima, ya. Selanjutnya pada minggu ke-6, ke-7, dan ke-8, maka pembahasan itu yaitu membahas tentang akuntansi di perusahaan manufaktur, ya. Tentu yang kita mesti memberikan pemahaman tentang itu diharapkan kepada mahasiswa untuk memahami tentang
seperti apa siklus akuntansi di perusahaan manufaktur, gitu ya. Nah, di situ diawali dengan pembahasan tentang kegiatan yang umum di perusahaan manufaktur, kemudian masalah-masalah yang spesifik di manufaktur, selanjutnya proses akuntansinya seperti apa, gitu ya, pencatatan penjurnalan, bagaimana buku besarnya, bagaimana contoh-contoh yang umum terjadi di perusahaan manufaktur. Itu pertemuan sampai pertemuan ke-8 ya, diselingi dengan satu kali ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Jadi setelah satu minggu maksud saya untuk ujian tengah semester, maka pada pertemuan ke-9 dalam hal ini itu masih ada satu sesi yang membahas khusus tentang akuntansi manufaktur. Selanjutnya untuk pertemuan ke-9 itu membahas tentang internal control cost, ya, pengendalian internal cost. Pertemuan ke-10 tentang rekonsiliasi bank, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Kemudian pada pertemuan ke-11 tentang akuntansi piutang, pertemuan ke-12 tentang akuntansi persediaan, ya. Kemudian pertemuan ke-13 tentang aset tetap, dan yang ke-14 adalah tentang lanjutan dari pembahasan tentang aset atau aktiva tetap itu, yaitu yang terkait dengan penghentian penggunaan aset tetap dan amortisasi, ya, depresi dan amortisasi. Ini. Nah, pada pembahasan yang substantif tentang akuntansi piutang, kemudian akuntansi persediaan dan aset tetap itu lebih ditekankan kepada pemahaman secara mendasar tentang definisi apa itu piutang, ya. Penilaian dan pelaporan piutang, bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan, kemudian penghapusan piutang, ya. Kemudian ini kan kita kaitkan dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, baik itu standar akuntansi IFRS maupun yang berbasis pada standar entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. Demikian pula pembahasan tentang persediaan, ya. Persediaan itu diawali dengan pembahasan atau pemahaman tentang pengertian persediaan, karakteristik persediaan itu seperti apa, kemudian bagaimana mencatat, ya, kemudian menghitung harga pokok persediaan. Ini yang kadang-kadang yang menjadi dasar yang kuat. Kita mesti memberikan dasar yang kuat kepada mahasiswa untuk memahami secara baik tentang perhitungan harga pokok persediaan, gitu ya. Kemudian metode-metode persediaan ada di situ, ada FIFO, ada LIFO, last in first out, ya. Kemudian ada metode rata-rata atau average. Nah, pembahasan tentang aset tetap itu lebih menekankan kepada apa pengertian umum tentang aset tetap, kemudian bagaimana perolehannya, bagaimana menghitung depresiasi, ya, metode-metode apa saja yang digunakan dalam menghitung depresiasi dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, metode perkuliahan. Perkuliahan ini dilakukan dengan cara pembelajaran yang kita kombinasikan, ya, antara pembelajaran dengan sistem off class, daring dan luring maksudnya, ya, menggunakan, kita mengkombinasikan. Akan tetapi oleh karena tahun ini COVID sudah bisa teratasi, maka kebanyakan kuliah akan dilakukan secara off.
offline ya, atau dilakukan di kelas ya, lebih banyak dilakukan di kelas. Nah, kemudian metode pembelajaran selain presentasi atau pemberian pemahaman dari dosen yang mengampu, saya sendiri yang mengampu mata kuliah ini, maka juga diharapkan atau dilakukan setiap kali pertemuan itu kita memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membahas topik apa yang dipelajari pada minggu yang bersangkutan. Kita berikan tugas untuk mereka bisa meng-highlight beberapa isu penting terkait dengan pertemuan setiap minggu. Itu kita lakukan mungkin 15-20 menit. Setelah itu kita akan bahas bersama dan dilanjutkan dengan pemahaman yang agak-agak lebih mendalam terkait dengan pengertian-pengertian dalam perusahaan dagang dan seterusnya dalam pembahasan mata kuliah ini. Oleh karena itu, maka pada pertemuan pertama, saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini sudah meminta atau mewajibkan kepada kelas untuk membentuk kelompok masing-masing 3 orang, kemudian kita mendistribusikan tugas presentasi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan dalam 14 kali pertemuan. Nah, selanjutnya adalah yang terkait dengan penilaian, ya, penilaian dalam keberhasilan mahasiswa mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini. Saya kelompokkan menjadi 4 ya untuk menilai keberhasilan mahasiswa. Yang pertama adalah sikap dan kehadiran, itu bobotnya 15%. Ya, termasuk di dalamnya adalah keaktifan di dalam proses perkuliahan, termasuk dalamnya adalah keaktifan mereka dalam berinteraksi ketika mempresentasikan mata kuliah, topik-topik pembahasan pada setiap minggunya. Yang kedua juga kita lakukan, saya memberikan tugas secara terstruktur kepada mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok, dan itu kita beri bobot 15%. Nah, kemudian selain tugas secara kelompok, juga ada tugas secara mandiri yang kita berikan ini untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk bagaimana bisa melakukan atau menyelesaikan tugas yang dilakukan secara mandiri. Itu kita beri bobot, atau saya beri bobot 15% juga. Kemudian yang keempat adalah ujian tengah semester atau UTS yang dilakukan pada pertemuan ke-8. Itu bobotnya adalah 25%. Kemudian pada pertemuan ke-16 yang terakhir ada ujian semester dengan bobot lebih tinggi menjadi 30%. Sehingga total dari ini adalah 100%. Nah, selanjutnya tentang acuan penilaian. Acuan penilaian yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, kita memberikan grade ada 5 ya. Yang pertama adalah A. A itu nilai skalanya adalah 4, nilai hurufnya adalah A. Kemudian rentang nilainya itu antara 80 sampai 100 ya. Kemudian yang kedua, untuk rentang nilai antara 70 sampai dengan 79, itu kita beli nilai skala 3 dengan nilai hurufnya adalah B. Kemudian rentang yang ketiga adalah 60 sampai 69, nilai skalanya adalah 2 dan nilai hurufnya adalah C. Kemudian 50 sampai dengan 59, itu nilai skalanya 1, nilai hurufnya D, ya itu kita anggap tidak lulus. Ya, mahasiswa diharapkan untuk bisa memperbaiki atau mengikuti pembelajaran pada semester berikutnya untuk mata kuliah akuntansi pengantar akuntansi 2. Manakala dia memiliki nilai di bawah 60 ya, 50 sampai 59 itu.
Kemudian yang lebih ini lagi adalah 0 sampai dengan 49 itu dinyatakan tidak lulus ya. Dia tidak mempunyai nilai yang skala nilai yang kita berikan. Nah, itu yang menjadi apa menjadi rencana pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 pada semester ini yang kebetulan saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah tersebut. Nah, selain metode penilaian tadi itu, saya juga sejak pandemi COVID berlangsung di Indonesia, maka kepada mahasiswa saya memberikan tugas tambahan, yaitu membuat vlog, ya, membuat vlog yang dengan durasi 2 sampai maksimal 5 menit. Ini ya untuk menyesuaikan saja perkembangan teknologi sekarang ini, memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam mengekspresikan pembelajaran akuntansi pengantar akuntansi 2. Itu juga saya akan berikan per kelompok sesuai kelompok yang sudah dibentuk, yaitu dengan mewajibkan kepada mahasiswa untuk membuat konten kreatif tentang materi yang dipelajari dalam pengantar akuntansi 2. Boleh jadi mungkin mahasiswa membahas tentang persediaan atau piutang atau aset tetap, ya, yang mungkin dibawakan secara santai saja, yang penting ada muatan akuntansinya gitu. Nah, diharapkan dengan adanya itu maka mahasiswa mampu menggunakan media apa media komunikasi yang sekarang lagi ramai, entah itu TikTok, Instagram dan lain sebagainya, untuk mengkomunikasikan mata kuliah akuntansi 2 yang mereka pahami dalam konteks-konteks kekinian. Nah, demikian barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar akuntansi 2 semester genap tahun ini. Terima kasih. Saya Muhaimin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang akuntansi persediaan, ya. Nah, sebelumnya saya akan mau menampilkan PPT-nya, ya. Sabar, gimana ini? Menampilkan PPT. Nah, ini dia nih. Ada yang bergabung lagi. Oke. Nah. Oke. Share. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Ya? Oke. Nah, ya. Akuntansi persediaan gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada akuntansi persediaan ini ada 9, ya. Yang pertama, menggambarkan kontrol internal terhadap persediaan, terutama ini di perusahaan dagang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengaruh pencatatan
yang salah ya pada laporan keuangan. Jika misalnya salah mencatat itu pengaruhnya seperti apa. Berikutnya adalah menjelaskan 3 asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan laba rugi. Ya. Yang keempat, menghitung biaya persediaan dengan sistem persediaan perpetual dan sistem periodik. Ya, ada namanya perpetual yang terus-menerus dicatat, ada yang periodik. Ya. Kemudian menggunakan metode biaya first in first out, kemudian ada last in first out, dan biaya metode rata-rata atau average. Kemudian membandingkan dan membedakan penggunaan ketiga metode tersebut. Jadi di sini nanti dilihat konsistensi juga. Kemudian menghitung penilaian persediaan dengan dasar selain biaya atau menggunakan konsep biaya atau harga pasar yang mana yang lebih rendah ya. Atau istilahnya itu law of cost or market gitu ya, mana yang lebih rendah antara harga pasar dengan harga perolehan. Kemudian penyajian persediaan barang dagangan dalam neraca. Persediaan itu dia ditampilkan di mana di neraca. Mengestimasi persediaan dengan metode retail dan laba kotor. Ya. Yang terakhir adalah menghitung rasio perputaran persediaan. Jadi ada analisis rasio. Itu juga kita akan coba lihat. Nah, berikutnya. Mengapa kontrol persediaan penting? Ya, ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga kontrol terhadap persediaan itu menjadi sangat penting. Pertama, persediaan adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset terbesar. Jadi kadang-kala tuh kalau kita melihat laporan keuangan, kita sudah menghitung-hitung rasionya. Oh, ini berapa persen persediaan persediaan yang ada dalam perusahaan ini terhadap total asetnya. Ternyata besar sekali gitu ya. Kemudian persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang ya, karena dia adalah membeli dan menjual aktivitas utamanya di situ. Jadi kontrolnya itu mesti bagus. Kemudian kesalahan dalam penentuan biaya persediaan bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Ya, kalau kita terlalu kecil menilai, maka itu dampaknya kepada laporan laba rugi, gitu ya. Kemudian persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal, pencurian, ya, ada kebakaran, kemudian ada tikus yang benar-benar tikus. Biasanya itu di gudang itu kalau tidak terlalu bagus, maka itu akan mempengaruhi persediaan. Nah, seperti apa kontrol internal terhadap persediaan? Ini bagian ini menunjukkan itu ya. Kontrol internal terhadap persediaan. Ya. Di situ ada laporan penerimaan barang. Ini kaitannya dengan pesanan pembelian, itu kaitannya dengan pembuatan faktur, ya kan? Ketika misalnya pesanan pembelian itu telah disetujui, maka kemudian ada perusahaan akan mencatat atau membuat laporan penerimaan barang bahwa barangnya sudah tiba. Kemudian terkait dengan penerbitan faktur dan sebagainya ya. Itu kaitannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh salah catat persediaan pada laporan keuangan. Ya. Jadi persediaan barang dagangan itu dia tersaji di laporan keuangan itu diaktiva, gitu ya, diaktiva. Nah kemudian ada yang terkait dengan persediaan itu terkait dalam perhitungan harga pokok penjualan. Di mana kita tahu harga pokok penjualan itu elemen dari laporan laba rugi, yaitu masuk di rekening di perkiraan-perkiraan
nominal ya, di laba rugi itu terkait dengan pendapatan. Nah, ini dia nih. Ada beberapa catatan yang mesti selalu kita pahami dalam memahami tentang persediaan. Jika persediaan barang dagangan kelebihan, maka dampaknya akan seperti apa? Itu menyebabkan harga pokok penjualan akan kekecilan. Kalau terlalu besar persediaan, maka dia menggerus harga pokok penjualan. Nanti kita coba akan lihat seperti apa matematikanya, gitu ya. Kemudian pengaruhnya adalah laba kotor dan laba bersih akan besar. Ya, jadi kalau dia besar persediaannya, maka cenderung laba kotor itu besar. Dan pengaruh berikutnya, ekuitas pemiliknya akhirnya juga besar. Kenapa? Karena ya, labanya besar, maka dia akan meningkatkan atau cenderung lebih besar equity. Equity itu ya terkait dengan di dalam ekuitas itu ada yang namanya laba bersih. Ya. Laba bersih itu menambah equity. Nah, asumsi harus biaya persediaan, gitu ya. Barang dibeli, kalau kita di dalam gambar, dengan menggunakan metode FIFO, arus biaya yang keluar atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Gitu kan? Jadi arus biaya keluar merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, ya, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Jadi kalau kita menghitung pada akhir bulan, maka kita mesti menilai nilai persediaan itu berdasarkan pembelian yang terakhir pada bulan itu, pada periode itu. Misalnya tanggal 1 harga belinya 100, tanggal 2 harga belinya 100. Tiba-tiba tanggal 20 harga belinya misalnya menjadi 90. Maka nilai persediaan itu harus dihitung dengan harga 90 per unitnya gitu ya. Jadi first in, first out. Yang pertama keluar itu juga yang dianggap yang pertama dijual. Nah, kalau yang pertama kita beli itu 10, maka harga pokoknya mesti kita hitung 10. Ya kan? Sambil kemudian dilihat, oh ternyata ada barang yang dijual yang harga pokok, harga belinya itu tadinya misalnya 90, maka kemudian itu mempengaruhi harga pokok pada saat dijual, gitu ya. First in, first out. Yang berikutnya adalah LIFO, last in, first out. Ini kebalikannya nih dari first in, first out, ya. Yang terakhir keluar itu yang dianggap sebagai yang pertama kali dijual. Berarti kalau harga yang terakhir dibeli itu harganya 10, maka menghitung harga pokoknya berdasarkan harga pembelian terakhir, harga nilai 10 tadi itu, last in first out. Nah, kalau rata-rata dihitung secara rata, berrata, gitu ya. Nah, dari ketiga metode ini, maka yang umumnya nanti kalau kalian misalnya masuk perusahaan, umumnya mereka menggunakan metode FIFO. Rata-rata itu metode FIFO biasanya ya, yang digunakan dalam perusahaan dagang itu, gitu ya. Nah, berikutnya tentang biaya persediaan perpetual, ya. Apa itu perpetual? Perpetual itu menghitung atau mengukur persediaan secara terus-menerus perpetual. Diikuti, oh berapa yang masuk? 10. Oh berapa harga pokoknya? Gitu kan? Berapa keluar pada saat itu? 9. Berapa dicatat harga pokoknya? Ya? Jadi perpetual diikuti pembukuannya. Gitu ya. Nah, ini digambarkan nih. Data biaya persediaan untuk ilustrasi ya dengan menggunakan perpetual FIFO dan LIFO, ini gambarannya seperti itu. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada mungkin oleh karena waktu kita sudah habis ya, nanti kita akan lanjutkan pada
pertemuan berikutnya gitu ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Nah, kita akhiri saja ya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai ya.